warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi aku mau melakukan penyuluhan mengenai pemenuhan gizi pada remaja obesitas. Sebelumnya aku mau perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama aku Waranda Nur Adija, biasa dipanggil Waranda, dari Poltekkes Kemenkes Jakarta 3, jurusan kebidanan. Nah, sekarang gantian kamu ya buat perkenalan diri. Baik, perkenalkan nama aku Kolsa Nurintan Majid, biasa dipanggil Kolsa, dari Jakarta. Sekarang masuk ya ke materinya. Aku izin buat share screen ya Menkesnya. Udah kelihatan belum? Udah. Sebelumnya kamu tahu nggak apa itu obesitas? Obesitas itu apa sih, Kak? Ya. Nah, obesitas itu adalah keadaan patologis dengan terdapatnya penimbunan lemak yang berlebihan dari fungsi tubuh yang normal. Ini menurut Souji Ningsi 1995. Nah, bagaimana sih cara untuk memantau berat badan? Yaitu menggunakan indeks massa tubuh, yaitu bisa disingkat IMT. Nah, ini ada caranya nih. Menggunakan berat badan dalam kilo dibagi tinggi badan dalam meter persegi. Seseorang dinyatakan menderita obesitas apabila IMT-nya mencapai lebih dari 25,0 kilo per meter persegi. Apa yang aku jelasin udah jelas? Udah, Kak. Nah, lanjut ya. Apa aja sih penyebab dari obesitas? Yang pertama, pola makan yang tidak sehat. Nah, remaja sekarang kan suka ya gemar sekali makan junk food. Nah, contohnya itu ada kentang, pizza, burger. Tanpa mereka sadari akan terjadinya penimbunan kalori berlebihan. Nah, sehingga terjadinya berat badan yang meningkat dan bisa memicu terjadinya obesitas. Yang kedua, ada kurangnya aktivitas fisik. Nah, anak zaman sekarang kan remaja-remaja suka tuh rebahan dan juga bermain handphone dan menonton film dibandingkan olahraga. Misalkan tubuh kita kurangnya aktivitas menyebabkan terlambatnya metabolisme dalam tubuh dan kalori yang dibakar itu sedikit. Akan terjadinya penumpukan kalori yang menyebabkan terjadinya obesitas. Nah, yang ketiga ini ada memiliki keturunan kegemukan. Nah, ini ya contoh gambarnya. Nah, ini faktor yang terbesar memicu terjadinya obesitas. Nah, sekitar 40-60%. Jadi, kalau misalkan gen ortunya itu punya penyakit obesitas, akan menurunkan ke anaknya dibanding dengan anak yang memiliki orang tua berat yang ideal. Sampai di sini udah jelas yang aku jelaskan materinya. Oh, jadi gitu. Lanjut ya, gejala obesitas. Yang pertama itu ada sesak nafas. Yang kedua ada lebih banyak berkeringat. Yang ketiga adanya mendengkur. Yang keempat adanya sulit tidur. Dan yang kelima nyeri punggung dan nyeri sendi. Sampai di sini udah jelas. Udah, Kak. Aku lanjut ya. Dampak obesitas pada remaja. Yang pertama, tekanan darah tinggi. Kenapa bisa tekanan darah tinggi atau bisa disebut dengan hipertensi? Karena terjadinya lemak di pembuluh darah. Jadi bekerjanya itu pembuluh darahnya berat karena ada lemaknya itu di pembuluh darah. Yang kedua, penurunan kesuburan. Nah, pengaruh dari hormon leptin. Ketiga itu penyakit jantung. Nah, terutama pada penyakit jantung koroner. Yang keempat itu resiko kanker. Nah, pada wanita biasanya kankernya itu kanker payudara. Lanjut ya, bagaimana sih cara mencegah obesitas remaja? Pertama, menerapkan pola makan dengan sehat, yaitu dengan menu makan yang mengandung nutrisi yang terdiri dari karbohidrat, lemak, dan vitamin, dan mineral. Nah, dengan adanya pola makan yang sehat, bisa memenuhi nutrisi dan membantu mencegah penumpukan lemak hingga mengurangi resiko dari obesitas. Yang kedua, modifikasi makanan, yaitu menggunakan buah-buahan dan sayur-sayuran di sela-sela makanan utama. Jadi misalkan kamu nggak suka sayur atau buah, bisa kamu ganti dengan salad. Nah, dengan sayur dan buah ini kan juga banyak seratnya.
Nah, ini juga baik, jadi perut kita kenyangnya lebih lama. Nah, yang ketiga ini adanya olahraga yang disukai selama 20-30 menit per hari. Nah, contohnya itu kayak renang, berjalan santai. Nah, dengan adanya olahraga bisa membakar lemak dan mengurangi penumpukan di dalam tubuh. Yang keempat, ini ada pemantauan pertumbuhan berat badan, yaitu dilakukannya seminggu sekali. Sampai di sini udah jelas yang aku sampaikan. Baik, sudah jelas kakak. Nah, lanjut ya. Di sini ada menu diet rendah energi. Nah, untuk menu diet rendah energi itu bukan berarti kalau misalkan kita terkena obesitas, bukan berarti kita kayak menghindari karbohidrat, nggak mau makan karbohidrat, takut nggak turun-turun nih berat badannya. Tapi kita bisa mengurangi dengan menu diet rendah energi itu 500 sampai 1000 kalori. Nah, di sini aku udah buat menu-menunya dari pagi sampai malam. Nah, aku bacain ya. Makanan pagi yang pertama itu 2 buah kentang rebus 174 kalori, 1 buah telur dadar 77 kalori, 2 buah tahu 144 kalori, 1 mangkok tumis kangkung 211 kalori, dan 1 gelas jus jeruk 120 kalori. Nah, selingannya bisa digunakan 1 gelas susu rendah lemak 110 kalori. Makanan siangnya 1 mangkok nasi merah 110 kalori, ikan tuna balado 170 kalori, 1 mangkok tumis buncis 65 kalori, dan ada pepes tahu 63 kalori. Nah, selingannya buat sorenya itu bisa 1 porsi salad buah itu sebesar 54 kalori. Nah, untuk makanan malamnya itu ada 1 porsi sandwich 100 kalori, 1 gelas sari kedelai 110 kalori, 1 potong buah melon 34 kalori. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan karena kamu belum jelas? Ada kak. Ya boleh deh, silakan. Yang di level kakak kan ada gejala obesitas tuh. Ada tuh yang sesak napas. Emang penderita obesitas itu kenapa kok bisa sesak napas sih kak? Aku jawab ya. Kondisi sesak napas merupakan salah satu kondisi yang paling sering dialami oleh penderita obesitas. Nah, umumnya sesak napas juga disebabkan oleh penyakit jantung. Namun pada penderita obesitas ada pula yang kondisinya itu disebut sama sindrom hipoventilasi obesitas. Nah, sebab dari sindrom hipoventilasi obesitas itu yaitu karena saluran pernapasnya terganggu dan tidak bisa mengeluarkan karbon dioksida secara sepenuhnya dari dalam tubuh. Namun, semua itu memiliki dampak yang sama, yaitu masalah pernapasan bisa menyebabkan gagal nafas secara sepenuhnya. Apa yang aku jelasin udah jelas, Dek? Ya, sudah jelas, Kak. Tentang penyuluhan kali ini udah selesai, Dek. Coba tolong kamu jelasin kembali yang aku jelasin tadi. Ya baik Kak, jadi tadi tuh yang aku tangkep obesitas itu kayak kelebihan berat badan. Gejalanya tuh ada sesak napas, dia suka mendengkur. Terus abis itu ada dampak-dampak obesitasnya kayak contohnya tadi tekanan darah tinggi, terus akibat penyakit jantung juga. Terus kalau kata kakak tadi cara mencegah obesitas remaja itu yang pertama tuh kita bisa menerapkan pola makan sehat. Yang tadi yang pertama, terus yang kedua itu ada modifikasi makanan, ada tips diet dari kakak. Yang kamu sebutin udah benar. Jadi karena ini udah selesai, jadi kita sama-sama assalamualaikum ya bareng-bareng. 1, 2, 3. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Makasih Makasih, Kak. waktunya. Ya makasih juga Kak.